kok investmentnya orang itu banyak banget ya? Saham, reksadana, properti, emangnya aman? Hey guys, welcome to Think Loud, a knowledge sharing platform di mana kita akan bahas anything about startup and investment. Semua investment itu punya risk and return yang berbeda-beda dan sangat penting untuk kita melakukan diversifikasi. Sebuah investment firm bernama Correlation Ventures melakukan analisa pada 21.000 venture financing di tahun 2004 sampai 2014. 65% lost their money dan hanya 0,5% yang menghasilkan return 50 kali atau lebih. Jadi sudah terbukti kalau investor invest ke sebuah startup tidak mungkin semuanya menghasilkan return yang sama, pasti ada yang rugi. Sama dengan investment pada umumnya, it's very important untuk kita melakukan diversifikasi. Kita mengalokasikan investment kita ke beberapa aset, tidak hanya di satu aset untuk mengurangi resiko. Ada beberapa jenis diversification. Yang pertama adalah diversifikasi di sektor dan industri. Misalnya, kita invest di saham tapi tidak hanya ke sektor banking saja, tapi ke sektor lainnya juga. Misalnya travel, komoditas, media, dan teknologi. Atau misalnya ada situasi di mana kita tahu consumers akan lebih banyak di rumah daripada traveling, dan mereka akan consume media streamings. Makanya kita bisa diversifikasi portfolio kita ke perusahaan media dan teknologi. Yang kedua adalah diversifikasi companies. Misalnya kita percaya terhadap sektor banking, tapi kita tidak hanya investasi ke satu bank aja, tapi ke bank lainnya juga. Karena sebenarnya banyak faktor yang bisa mempengaruhi performance dari sebuah perusahaan. Misalnya pimpinan perusahaan kurang baik sehingga mempengaruhi performance the whole company. Jadi untuk mengurangi resiko, kita tetap bisa invest ke sektor banking, tapi dialokasikan ke beberapa perusahaan yang berbeda. Yang ketiga adalah diversifikasi aset kelas. Contohnya aset kelas itu ada deposito, reksadana, saham, properti, kripto, dan lainnya. Nggak semua aset kelas akan naik terus-menerus. Misalnya, bisa aja ada waktu di mana pasar modalnya menurun tapi properti naik. Sehingga kita bisa mengurangi resiko dengan cara berinvestasi tidak hanya pada saham saja, tapi pada aset kelas yang lain seperti properti. Dan yang terakhir adalah diversifikasi time frame. Ini berlaku untuk surat hutang yang mempunyai jatuh tempo short atau long term. Investment long term memang bisa membawa return lebih tinggi, tapi juga dengan resiko yang tinggi. Sedangkan investment short term, seperti misalnya obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, returnnya lebih rendah, tapi dengan resiko yang lebih rendah juga. Intinya diversifikasi itu penting, sehingga kita bisa manage resiko. Kalau misalnya ada kerugian di investment A, bisa ditutup oleh keuntungan dari investment B. See you around!